selamat datang dan juga terima kasih masih setia untuk mendukung channel ini. So, bagaimana kabarnya Wak dan bagaimana pendapat kalian tentang persembahan dari National Costume Competition yang baru aja dilaksanakan tadi pagi? Kalau dilihat dari perkembangannya sih ada improvement dan juga peningkatan dari tahun 2019. Kalau dilihat dari konsep panggungnya benar-benar upgrade karena memang disatukan dengan konsep preliminary dan juga final. Akan tetapi kalau misalnya dilihat dari konsep pengemasan acaranya ya mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil dan itu lebih baik dari tahun yang lalu. Yaps, aku bilang lebih baik karena memang konsep untuk tahun ini tuh benar-benar niat, karena kalau dibandingkan ya apalagi pergelaran tahun ini itu benar-benar diuji banget dengan adanya pandemi di seluruh dunia. So, kali ini aku bakal ngajak kalian semua untuk bisa kita lihat dan juga bahas opini-opini tentang poin-poin yang perlu disampaikan dari pergelaran National Costume Competition Miss Universe tahun 2021. 20 maksudnya. Langsung aja Wak, kita bahas satu persatu di sesi berikutnya, tapi jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share, dan juga berikan opini kalian yang terbaik di channel ini. Untuk poin yang pertama, aku mau menyampaikan bahwa adanya banyak sekali pertanyaan dari Instagram dan juga bahasan-bahasan dari pageant lover Hayati Hayatno yang menanyakan mengapa Miss Cambodia yang merupakan national kostumnya itu simple banget tapi kok jalannya lelet. Penjelasannya adalah karena konsep dari Natkos Miss Cambodia ini berkonsepkan kepada konsep dewa-dewa. Jadi nggak wajar kalau misalnya dewanya jalan cepet-cepet ataupun lari-lari ya Wak. So, konsep dan juga eksekusi yang dilakukan oleh Miss Universe Cambodia ini mengedepankan kepada wibawa yang lebih tinggi dibandingkan dengan dewa-dewa yang dikonsepkan dalam nasional kostumnya. Jadi wajar kalau misalnya jalannya lelet dan juga penuh wibawa. Pertanyaan ini tuh banyak banget dilontarkan di Instagram dan juga alasan-alasan kalau misalnya perbandingan antara nasional kostum Malaysia yang lelet untuk ganti baju akan tetapi Cambodia yang simple kenapa bisa lelet gitu. Menurut aku pribadi jawabannya jelas ya Wak, karena memang nggak bisa terburu-buru untuk konsep dari Cambodia ini, dan bahkan Miss Cambodia ini mengeksekusi dengan sangat-sangat baik untuk national kostumnya di National Costume Competition. Untuk konsep dari pergelaran Natkos sendiri ada beberapa kesalahan kecil yang mungkin bisa diperbaiki, dan juga ini pergelaran nasional kostum terbaik sejauh ini masih dipegang oleh tuan rumah yang diadakan di Thailand Wak. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dari segi pengambilan dan juga pergerakan kameranya itu benar-benar bisa membuat seluruh penonton menikmati hasil dari tontonan di National Costume Competition 2018. Untuk tahun ini sebenarnya udah bagus Wak dalam segi pengambilan dan juga audio visualnya, akan tetapi ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin bisa diperbaiki ke depan. So, bagaimana pendapat kalian Wak tentang pergelaran manakah dan tahun berapakah yang paling terbaik untuk konsep dari pergelaran National Costume Competition? Komentar di bawah ya. Poin ketiga yang mau aku sampaikan adalah Catriona Gray yang merupakan mantan MU tahun 2018 mengeluarkan hot pick. Maksudnya urutan-urutan Natkos terbaik versi K. Untuk Catriona sendiri mengeluarkan secara random bentuk dan juga urutan-urutan negara yang menurut Kat itu benar-benar memegang untuk best Natkos. Dalam urutannya, Catriona menempatkan posisi Indonesia yaitu Komodo sebagai salah satu national costume terfavorit bagi Kat, dan juga Nepal di bagian kedua. Kemudian disusul dengan adanya Peru dan juga Thailand, serta Ukraine di posisi ketiga, keempat, dan kelima. Serta untuk national costume dari negara Vietnam di posisi keenam menurut Catriona Gray. Menurut kalian Wak, siapakah pemegang national costume terbaik selain Indonesia sendiri? Komentar di bawah ya. Hal yang mau aku sampaikan adalah adanya pesan yang sangat menyentuh dari Miss Myanmar, dimana kita tahu bahwa Miss Myanmar kehilangan dari barang-barang dan juga kopernya pada saat perjalanan menuju USA. Karena memang Miss Myanmar ini kehilangan seluruh barangnya, dia memakai national costume yang memang disiapkan oleh mungkin orang-orang yang setelah dipersiapkan sebelumnya. Nah, pada saat eksekusi ini Miss Myanmar juga membuka selebaran kertas yang bertuliskan Pray for Myanmar. Ini tuh benar-benar kayak menyentuh banget setiap penonton, dan bahkan aku sendiri yang nonton tuh merinding dengan apa yang dilakukan oleh Miss Myanmar yang merentangkan sebuah kertas dan bertuliskan pesan moral, dimana kita tahu bahwa Myanmar saat ini sedang dilanda dengan adanya krisis demokrasi, dan juga Miss Myanmar
Myanmar yang kehilangan koper dan lain-lain. Pesan yang sangat menyentuh juga disampaikan melalui National Costume Miss Singapore, di mana Miss Singapore membawa sebuah pesan yang isunya sangat digembar-gemborkan saat ini, di mana banyak orang-orang di Amerika khususnya membenci dan juga melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap wakil-wakil Asia dan juga orang-orang di Asia. So, menurut aku Singapura dan juga Myanmar memiliki filosofi yang sangat-sangat menyentuh di bagian konsep dari national costume ini, dan semoga mereka menjadi salah satu national costume yang masuk ke babak selanjutnya. Poin selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah ada hal menarik dari konsep Miss Bellis, dimana sebelumnya kita lihat bahwa konsep Miss Bellis ini penuh dengan beberapa properti, maksudnya properti di atas pundaknya. Akan tetapi pada saat eksekusi di atas panggung, Miss Bellis tidak menggunakan beberapa properti tersebut dan juga tampak berkurang dari properti layang-layang dan juga beberapa properti yang banyak orang menanyakan kemanakah properti ini dan bagaimanakah ini bisa terjadi. Nah, menurut dikonfirmasi dari beberapa pageant lover asal negara Belize, memang ada perombakan dari national costume Belize ini sendiri dari pihak desainernya. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Miss Belize ini tidak punya cukup waktu untuk memakaikan properti yang lain di atas pundaknya. Dan apakah ini benar atau tidak? Silahkan komentar di bawah jika wak semua. Kemanakah bagian dari properti layang-layang dan juga tugu yang dulunya itu sempat grande dan juga pada saat eksekusi Miss Bellis ini tidak menggunakan layang-layang yang banyak dan juga beberapa konsep tugu yang dihilangkan dari pundaknya. Berita yang sangat menggembar-gemborkan di antara seluruh pageant lover dunia adalah konsep dari national costume Miss Malaysia yang dikesankan gagal untuk eksekusi di atas panggung, Wak. Sebenarnya dari dulu itu aku benar-benar memfavoritkan salah satu national costume dari Malaysia ini, dimana kita tahu bahwa Natcos Malaysia ini benar-benar upgrade dari tahun lalu. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa Natcos Malaysia ini agak sedikit memberatkan si Miss-nya alias Francisca Luhong, dimana Francisca yang tidak memiliki postur yang begitu tinggi sehingga memberatkan si Miss-nya dan membutuhkan bantuan dari pihak panitia untuk membawa dari national kostumnya ke atas panggung, Wak. Dari mulai awal eksekusi yang dilakukan oleh Francisca, pada saat memasukkan national kostumnya itu, terlihat dua orang panitia mendorong dari properti national kostumnya dan sedikit menyenggol dari bagian host dan juga agak sedikit terkejut, Wak. Sebenarnya national kostum ini bakal lebih spektakuler kalau dikonsepkan lebih sederhana, akan tetapi tidak mengurangi dari bagian-bagian makna dan filosofi kampungku ini. Benar-benar keren sebenarnya, cuma agak sedikit gagal dari bagian eksekusi. Karena kalau kita lihat waktu yang diberikan oleh pihak panitia itu benar-benar sangat-sangat singkat, dan ini menunjukkan bahwa konsep yang harusnya dibawa adalah konsep yang simple akan tetapi punya makna tersendiri. By the way, tetap semangat untuk Miss Malaysia, apapun yang hasilnya, kamu telah melakukan yang terbaik Miss Malaysia. Semangat. Oke, kalau ditanya bagaimanakah pendapat Wak, aku sendiri maksudnya, dan manakah national costume terfavorit bagi aku sendiri dari seluruh serangkaian yang telah dilaksanakan national costume competition. Untuk urutan pertama, aku menempatkan Indonesia sebagai salah satu national costume terbaik, di mana Indonesia adalah salah satu eksekutor yang paling menarik di bagian national costume ini, dan benar-benar kayak menyatu dengan national costume-nya, Wak, dalam pembawaan Ayuma ini. Hingga aku sendiri yang baru bangun tidur jam 7 pagi, Wak, menonton national costume ini, dan kurasa bulu kuduku merinding banget ketika Ayuma ini keluar. Untuk selanjutnya aku menempatkan Nepal dan juga Finland sebagai national costume yang benar-benar punya filosofi dan makna terdalam. Di posisi selanjutnya aku menempatkan Panama, Thailand dan juga Filipina sebagai salah satu negara yang punya national costume terbaik dan juga filosofi serta detail dari Natcos terbaik menurut aku. Lagi-lagi bagaimana Wak pendapat kalian, dan juga siapakah dan negara manakah yang menjadi favorit Wak semua di sini untuk national costume? Komentar di bawah segera. Hal selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah kayaknya konsep dari Natcos tahun ini lebih didominasi oleh konsep-konsep elektrik dan juga lampu-lampu, Wak. Jadi hayo, siapa kemarin yang protes dan juga komen-komen dan juga memberikan hate speech, maksudnya segala sesuatu dalam bentuk bulian dan juga bentuk yang tidak pantas terhadap Natcosnya Indonesia. Nah, bisa lihat kan Wak, kalau misalnya tahun ini tuh benar-benar kayak didominasi dengan Natcos yang simple, akan tetapi eksekusinya tuh luar biasa, kayak pemakaian segala jenis lampu. Jadi kalau aku pikir Indonesia itu benar-benar kayak punya konsep tersendiri dan juga punya sorry, ini cahayanya kurang. Oke, kita lanjut. Indonesia sudah bisa memandang seperti apa dan juga kiblat seperti mana yang akan dieksekusi di panggung nanti. So, aku pikir Komodo adalah pilihan yang tepat dan juga
konsep elektrik yang dibawakan oleh Ayuma ini benar-benar Nutcoast terrepresentasi dengan sangat baik untuk tahun ini. Dan hal yang mau aku sampaikan, ternyata panitia dan juga pihak MUO sendiri telah menyiapkan beberapa konsep dan juga beberapa, dimana kalau kita lihat di tahun 2016 adanya Nutcoast Kezia yang dipakai memiliki lampu kedap-kedip juga di bagian sayapnya, akan tetapi tidak tampak dengan adanya lighting yang tidak dipengaruhi oleh panitia. Maksudnya tidak disetting dengan baik dengan berdasarkan Nutcoast yang ada pada saat itu, akan tetapi di tahun 2020 ini Nutcoast yang direpresentasi dengan sangat baik juga dikoordinasikan dengan pihak panitia dan juga MUO dengan adanya redup dan juga terangnya dari lighting yang dipakai oleh panitia. Kita masuk ke dalam wakil kita, di mana eksekusi dari Ayu Maulida sendiri benar-benar bikin merinding setiap orang yang bakal nonton, dan merupakan apa ya, aku kayak habis-habis kata-kata. Aku kalau ngomongin Ayu Maulida nih kayak netes maksudnya aku kayak nangis sendiri dengan apa yang dilakukan oleh Ayu Maulida ini, benar-benar perjuangan banget. Dapat dari storynya Miss Japan ternyata Miss Japan merupakan salah satu teman yang paling dekat dengan Ayu Maulida, dimana Miss Japan ini sering membantu Ayu Maulida, salah satunya ngangkatin ekor dari komodo ini untuk dibawa kemana-mana. Terima kasih Miss Japan yang udah membantu Miss kami untuk bisa tampil lebih maksimal. Nah, dari setiap eksekusi yang dilakukan oleh Ayuma ini sendiri yang paling menonjol adalah ketika antrian India sudah dipanggil ke depan, Ayuma sendiri itu tidak berdiri seperti patung di belakang, tetapi tetap mengeksekusi dan juga memberikan gerakan-gerakan yang sangat-sangat bikin merinding setiap orang yang nonton di National Costume Competition. Apalagi saat jalan, si Ayuma ini memberikan aura-aura yang benar-benar kayak menyatu banget sama komodo, dan benar-benar sih kayak setiap wakil Indonesia yang memakai national costume-nya itu benar-benar klop dan juga benar-benar kayak menyatu. Oh ya aku mengingatkan bahwa voting dari National Costume ini bisa lakukan di aplikasi Miss Universe Organization dan bisa download di aplikasi Store ataupun Play Store. Yuk kita semua voting dan juga bantu Indonesia kembali ke kejayaannya di tahun 2014, di mana voting jadi Jemari Hayati Hayatno seluruh dunia dan juga Indonesia sangat dibutuhkan untuk saat ini agar membawa komodo dikenal oleh dunia seperti Candi Borobudur di Elvira de Viramira. Ayo berjanji semua dalam hitungan 1 2 3 aku hitung dan segera download aplikasi Miss Universe dan juga berikan dukungan terbaik untuk Ayuma. 1 2 3 segera ke Play Store ataupun APK Store untuk download aplikasi Miss Universe dan segera voting seperti voting dari peserta sebelumnya. Itulah beberapa review dan juga beberapa poin yang aku dapat dari hasil kompetisi Miss Universe Competition di bagian National Costume Competition. Jika punya kesan dan juga pesan serta sesuatu yang merinding, silahkan komentar di bawah dan berikan pendapat semua tentang list dan juga favorit mana saya yang bakal memenangkan National Costume Competition, dan berharap Indonesia bakal menjadi salah satu pemenang dari Best Nutcoast kali ini. Bismillah, dan tetap berikan doaan yang terbaik. Sampai jumpa di the next video. Terima kasih sudah klik dan juga like subscribe channel ini, dan kita bakal bahas bahasan yang lebih greget lagi di pembahasan selanjutnya. See you.